menyarankan segenap generasi muda, milenial sekarang, mari banyak belajar dari tokoh-tokoh sejarah kita, dari pengabdian dan jasa-jasa 4 mantan presiden kita ini. Kita tidak boleh ya melupakan masih banyak ide-ide, impian ya yang perlu kita luruskan dari praktek yang ada sekarang kalau kita melihat kembali impian-impian yang belum selesai dari keempat tokoh ini, gitu loh. Nah, bahkan ada hal-hal yang sebetulnya masih relevan sampai sekarang. Contoh misalnya ide tentang gotong royong. Ya. Itu ya jangan dikaitkan dengan usaha untuk mereduksi makna Pancasila menjadi Ekasila, bukan itu. Tapi kalau kita lihat esensi dari ide gotong royong itu menjadi burning issues dewasa ini. Selamat ulang tahun Indonesiaku. Sajak musim dingin di Niagara diambil dari antologi Sumpah Setiaki oleh Bambang Satun. Serpian salju masih saja bertaburan. Matahari Januari bersemburat dalam temaram. Aku menggigil memandangmu dari kejauhan. Tampak kelebatmu mendesah dalam kelam. Kembalinya mimpi dongeng masa kanak-kanak. Hutan pinus dan luasnya padang tundra menenggelamkan bayang kisah negeri impian tentang Zamrud yang pernah kita banggakan. Dari sini saya melihat berton-ton gandum dikirim dengan alamat anak-anak dan masa depan Indonesia. Dari sini saya menyaksikan kontainer-kontainer kedelai melintasi samudra untuk mengukuhkan generasimu masa datang sebagai bangsa tahu, tempe, dan mendoan. Dari gedung pencakar langit dan jalan bebas hambatan, aku terperangah dan belingsatan
menonton obral kayu ulin dan rotan Kalimantan. Sementara di sini hutan-hutan dirawat sebagai simpanan. Di antara deru cerobong industri mobil dan senjata, para koboi bermain pistol sambil menggiring ternaknya. Di hamparan kebun-kebun apel merah tersembunyi cadangan gas dan minyak mentah. Dari tebing jeram indah setengah beku ini, bukan hanya dikirim apel dan ayam goreng, tetapi juga sejuta muslihat sihir puji-pujian. Banggalah sebagai agen demokrasi negara berkembang. Kau pun terlena dalam dendang sayang-sayang. Bukalah pintu hatimu, pintu rumahmu. Akan datang para diplomat, merangkap duta dagang, sekaligus mesin perang. Ketika tersedak di kepung dingin di bawah nol, aku menggigil, memanggil Garuda bersayap patah sebelah. Semalang apapun jalan nasibmu, setinggi-tinggi bangu terbang jauh, pasti kembali ke pangkuan. Berkepaklah terus menembus awan, sebarkan segala biji-bijian di musim hujan, agar laju pinisi melayari malam, berderap-derap menantang zaman. Bambang Satono, 2017. Sekali ya kita bangga punya tokoh sekaliber Bung Karno, dan tentu banyak lagi tokoh-tokoh sezaman atau yang lebih senior dari almarhum, dari beliau, yang itu deretan nama-nama tokoh bangsa kita yang sudah dikukuhkan jadi pahlawan nasional itu banyak sekali, dengan segala jasa dan kontribusinya masing-masing gitu ya. Tapi secara khusus, kalau kita hanya menyebut mantan-mantan presiden, maka tentu yang nomor satu, presiden pertama kita ialah Bung Karno. Dia bukan hanya tokoh bangsa Indonesia, dia dikenal, diakui di seluruh dunia. Di zamannya tidak banyak tokoh seperti dia, maka dia dielu-elukan dalam gerakan dunia yang sedang tumbuh berkembang untuk tuntutan dekolonisasi di mana-mana. Jadi beliau hero-nya bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau orang pernah melihat bagaimana misalnya ke Rusia, ke Kiev, di Ukraina, ya, ke Eropa Timur, begitu juga ke misalnya ke Afrika, misalnya katakanlah di Maroko, waduh namanya Bung Karno itu dipatrikan sejak lama. Ya, ada Jalan Soekarno. Karena itu sebagai balasannya kita bikin Jalan Casablanca di Jakarta. Jadi semua negara yang mengalami dekolonisasi pada pertengahan abad 20 mengelu-elukan Bung Karno sebagai tokoh kemerdekaan
untuk kemanusiaan, bukan cuma bangsa. Jadi memang dia tokoh kebanggaan kita, tokoh besar kita, dan wajarlah kita mengenangnya terus-menerus, meneruskan impiannya belum selesai. Ya, tidak usah kita bicarakan kekurangan. Semua manusia punya kekurangan. Tapi yang kita bicarakan, yang kita teruskan, yang baik-baik dan yang belum selesai dari impian beliau. Ya. Saya kira begitu. Dan itu juga berlaku bagi presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Banyak sekali keberhasilan yang harus kita hargai. Lagi pula stabilitas politik membuat sistem pembangunan kita itu ajak gitu. Dan karena itulah perkembangan ekonomi luar biasa, kebudayaan, stabilitas politik juga baik, ya kan? Jadi saya rasa sumbangan Pak Harto tidak bisa dikecilkan. Ya kan, jadi jadi jangan ada generasi ke depan selalu mengecilkan arti generasi sebelumnya. Ini estafeta perjuangan kebangsaan kita, ini bisa mulai dari 0 lagi, 0 kilometer lagi, 0 kilometer lagi, tidak sehat. Nah, maka jasa Pak Harto itu dengan sistematika pembangunan, dengan dipandu oleh garis besar haluan negara, itu menghasilkan sebelum 5 tahun terakhir pemerintahan Orde Baru, Indonesia dicatat sebagai one of the 5 miracles of East Asia. Nah, itu World Bank mengakui begitu, dan itu tidak bisa diabaikan. Jadi saya rasa jasa Pak Harto ya dengan sistem pemerintahan yang dibangun, sistem pembangunan yang ditata, itu saya rasa yang baik-baik banyak sekali dan harus kita teruskan. Nah, tentu ada tuntutan yang berkembang, kualitas dan integritas yang memerlukan perubahan, tuntutan zaman, seperti demokratisasi, kebebasan sipil, yang di zaman Orde Baru cenderung sangat didominasi oleh peran TNI, Polri, oleh ABRI, gitu loh. Nah, jadi ini kan kehendak sejarah. Maka sesudah ada reformasi, terjadi perubahan menuju tahapan demokratisasi yang lebih berkualitas. Nah, ini yang sedang kita alami sesudah reformasi. Di masa kini, anak-anak milenial ini harus diyakinkan mengenai jasa dari presiden pertama yang begitu besar, sama juga jasa presiden kedua dengan segala kekurangan dan kelemahannya, besar juga jasanya. Nah, yang kurang-kurang seperti misalnya TNI Polri, ya itu kan sudah kita benahi dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar di pasal 30, Undang-Undang Dasar memisahkan TNI Polri dan pemerintahan itu pemerintahan demokrasi, civilian supremasi, malah simbolnya Menko saja sekarang sudah sipil. Menhan selama Orde Reformasi selalu sipil, ya kan? Terakhir Menhannya adalah Ria Mizar, jenderal. Tapi sesudahnya sekarang jenderal lagi,
Yeah. Tapi Menko-nya sipil. Yeah. Ini untuk menggambarkan bahwa civilian supremacy itulah demokrasi yang kita perlu kembangkan di masa kini dan masa mendatang sesuai dengan perkembangan tahap peradaban demokrasi di dunia. Begitu. Prof. Untuk mengatasi krisis itu yang paling produktif dan juga efektif di zaman Pak Habibie. Seandainya tidak itu, waduh bisa kemana-mana kita, baik secara politik maupun secara ekonomi. Nah, saya karena mendampingi beliau sejak awal itu, dia sudah membuat analisa di komputernya dia bahwa ini nanti akan landai. Ini krisis moneter ini dari 16.000, 17.000 nanti sampai dia hitung dan ini kira-kira bulan sekian. Waduh, saya kan nggak percaya. Tapi semua yang dia ramalkan kejadian turun itu sehingga di akhir masa jabatan dia itu dolar itu bisa dikontrol. Nah jadi saya rasa jasa Pak Habibie di tengah krisis seandainya presidennya bukan dia, waduh, repot bangsa. Sungguh gitu. Jadi tetapi demokrasi kemudian digunakan dengan itu loh. Simbol dari minority right, tetapi prosedur demokrasi itu disempurnakan lagi dengan Megawati naik. Anda ingat kita baru mengubah 4 Undang-Undang DAS 4 kali. Perubahan pertama itu disahkan di zaman presidennya Habibie. Itu. Dan saya ketua tim sebelum itu, ketua tim panel ahli di Seknek merancang ide mengenai perubahan konstitusi dan sistem pemilihan presiden sudah diterbitkan. Nah, itu saya dengan Bagirmanan, Ismail, tokoh-tokoh semua, termasuk Buyung Nasution, saya yang pimpin itu. Nah, kita merancang ide perubahan konstitusi untuk jadi bahan masuk semua partai. Anda bisa tanya itu sama Pak Andi Matalata, dia ikut juga. Nah, jadi itu sudah diterbitkan. Nah, hasilnya itu perubahan pertama itu di zaman Habibie. Nah, tapi sesudah zamannya Gus Dur itu perubahan kedua. Perubahan kedua itu simbolik, itu mengesahkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Perubahan kedua itu.
Saya rasa dia simbol minority right itu. Dan bukan hanya di ide, tapi dia jadi sepanjang hidupnya itu dia ngomongin soal kepentingan melindungi kelompok minoritas semua. Nah, karena dia tokoh agama, maka tentu masyarakat agamis, ya kan, masyarakat lintas agama, paling senang sama dia. Nah, malah di masa dia, ya kan, dia beberapa kali, karena saya juga pernah dulu berkantor sesama dia, ya kan. Nah, jadi dia itu jadi sangat pahlawan di mata misalnya oleh orang Konghucu, ya kan, yang dulunya tidak diakui, oleh dia diakui, dan malah dia dianggap sebagai pahlawan betul bagi mereka itu. Nah, itu kan. Nah, bahkan untuk meneruskannya sampai sekarang ini, saya diangkat di Konghucu itu sebagai ketua kehormatan. Karena saya ikut membantu juga mereka dikukuhkan kembali sesuai dengan ketentuan undang-undang darurat yang disebut adanya agama Konghucu, ya kan? Nah, jadi saya rasa jasa Gus Dur itu dalam memastikan perlindungan terhadap golongan minoritas apa saja, bukan cuma agama, ya, minoritas kebudayaan, minoritas politik, gitu, dengan caranya masing-masing, agak koboi gitu, tapi dengan caranya. Saya rasa itu jasa, dan lebih dari sekedar jasa, itu membuat demokrasi kita sungguh-sungguh substansial. Yeah. Jadi Habibie itu masih prosedural juga, karena belum tuntas itu, walaupun ya bukan hanya Gus Dur ya, jadi Pak Habibie juga minority rights itu menjadi concern luar biasa. Ya, misalnya ICMI di zamannya dia itu mengadakan, kebetulan saya yang koordinatornya, cendekiawan lintas agama, untuk meyakinkan pentingnya dialog lintas agama, kerukunan hidup berbangsa, dan minority rights tidak boleh diabaikan. Jadi gabungan Habibie dan Gus Dur itu, ya itu betul-betul menjadi satu kesatuan sistem demokratik building, gitu ya. Walaupun itu dimulai oleh Pak Habibie, karena ide-ide dia, termasuk ide mengenai pemilihan presiden langsung itu dia yang langsung semangat itu. Kami kan harus mendiskusikan, merumuskan momentum. Ya, saya menyarankan segenap generasi muda, milenial sekarang, mari banyak belajar dari tokoh-tokoh sejarah kita, dari pengabdian dan jasa-jasa 4 mantan presiden kita ini. Kita tidak boleh ya melupakan masih banyak ide-ide, impian ya yang perlu kita luruskan dari praktek yang ada sekarang. Kalau kita melihat kembali impian-impian yang belum selesai dari keempat tokoh ini, gitu loh. Nah, bahkan ada hal-hal yang sebetulnya masih relevan sampai sekarang. Contoh misalnya ide tentang gotong royong. Ya. Itu ya jangan dikaitkan dengan usaha untuk mereduksi makna Pancasila menjadi Ekasila, bukan itu, tapi
kalau kita lihat esensi dari ide gotong royong itu menjadi burning issues dewasa ini. Semua ahli di dunia sekarang sudah membahas mengenai ya sakitnya perang, sakitnya pertandingan, dan bahkan sakitnya kompetisi. Maka banyak tulisan-tulisan motivasi mengenai post competition, ya kan? Beyond competition, tapi collaboration. Nah, jadi dunia damai itu membutuhkan kolaborasi kebangsaan, kolaborasi kemanusiaan. Kolaborasi itu bahasa lain dari gotong royong. Iya kan? Ya. Jadi relevansinya luar biasa itu. Nah, maka nilai-nilai yang keempat tokoh bangsa kita ini. Saya kira untuk menyimpulkan ringkasnya begitu, ya rinciannya nanti kita diskusi lebih detail. Masing-masing ini sudah menyumbang banyak sekali. Dan belum selesai sebenarnya. Belum selesai. Nah, tanggung jawab generasi penerus melanjutkan yang baik-baik itu. Yang jelek-jeleknya jangan dong. Jangan diterusin. Untuk negeri tercinta. Sajak Bambang Sadono diambilkan dari antologi Sumpah Setiaki. Sajak Kumbakarna di medan yang terkepung oleh prajurit kera Ramawijaya, dalam udara yang pengap provokasi, kasak kusuk, desas-desus, dan 1001 fitnah keji. Kumbakarna didaulat para perwiranya. Wahai Panglima nan gagah perkasa, berilah kami perintah untuk menyerang. Akan kami terjang pasukan Rama sampai pupus binasa. Karena kami merasa tersudut dan terhina di medan laga. Dengan wajah merah darah, dengan sorot mata saga tembaga, Kumbakarna menyihir para senopati Alengka diraja. Wahai para pengabdi Bunda Pertiwi, ketahuilah hanya ada satu kebenaran saja. Karena itu janganlah kebenaranmu jadi berhala. Memang kesatria sejati harus bermahkota kebenaran yang kita yakini. Dengan tangan mengepal kaku, Kumbakarna membakar lantang. Dengarkanlah komando terakhirku. Demi bumi tercinta ini, demi nama besar para leluhur, dan demi masa depan
anak cucu kita kelak. Majulah dengan dada terbuka. Belalah tanah persadamu, bangsamu, rakyatmu, karena begitulah hukumnya. Para senopati akan membasahi kaki Pertiwi dengan darah keikhlasannya. Maka gemuruhlah langit dengan sorak-sorai gemerincing pedang dan suara sorak seorang tamtama muda memompa semangat prajurit yang penuh siaga. Wahai prajurit kebanggaan bangsa, dengarkanlah perintah harian Jenderal Kumba. Medan di depan kita adalah medan jelaga. Hitam dan putih tidak lagi jelas terbaca. Di dalamnya ada banyak kebenaran. Karena itu kita harus sangat waspada. Letakkan nurani di pucuk pedangmu. Pasangkan kerelaan yang tulus pada sangkur keyakinanmu. Kita bela apa yang mesti dibela, tanpa menghitung siapa berselingkuh di belakang kita, siapa berkhianat atas nama kita, dan sisakan sepotong doa. Semoga anak cucu dan sejarah akan menghitung siapa sebenarnya kita.